Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera rekan-rekan semua. Apa kabar? Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada sharing session malam hari ini yang membahas tentang tips jitu untuk memilih supplier ya. Baik, untuk supplier ini adalah untuk memasok bahan atau barang yang sesuai dengan jenis usaha yang sedang dijalani. Peranan supplier terhadap perkembangan usaha sangatlah penting. Inilah yang kemudian membuat hubungan antara pengusaha dan supplier harus berjalan dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih supplier dan hal apa saja yang harus diperhatikan? Pada sharing session malam hari ini, semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu oleh Ibu Anita. Nanti di sesi pertama dari Bu Anita akan memaparkan materi untuk tema kita malam hari ini, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir, jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu nanti kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Anita. Selamat malam Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya sudah cukup jelas. Jelas Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Mbak Dewi, malam ini kita mau ngebahas tentang apa dan apa nih malam ini? Untuk malam ini tema kita adalah tips jitu untuk memilih supplier, Bu. Kira-kira Tips itu betul, untuk memilih supplier. betul. Mungkin dari Bu Anita pasti ini yang sudah berpengalaman ya Bu ya, yang berhubungan dengan supplier pastinya ada tips-tips yang kurang lebih yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan admin ataupun purchasing ya terutama Bu. Oke, siap. Siap. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat malam terlebih Halo Bu dahulu Anita. kepada Halo, ya monitor. Jadi malam ini saya kedapatan amanah untuk sharing bagaimana memilih supplier. Kalau di slideshow saya itu bagaimana mendapatkan supplier juara. Nah, ada yang seperti itu. Dan mohon izin selamat malam semuanya untuk para leader-leader dari masing-masing entitas. Selamat malam untuk Ibu Santi, Bapak Andi, Bapak Arman, Pak Kori. Selamat malam selaku Kepala Yayasan dari Semanggi University ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk Bu Salsa, Pak Ari, selamat malam. Juga saya mau sapa Pak Septian dan juga Ibu Mela ya, Ibu Mela. Kemudian nih Pak Andi sudah disapa ya Pak Andi ya. Boleh PTMKO, Bu Santi. Oke, selamat malam semuanya. Baik, saya akan share terlebih dahulu dan di malam hari yang cukup cerah ini disambut dengan angin yang sepoi-sepoi. Saya excited banget untuk tema malam ini karena kebetulan saya berada di eh, apa ya? Kalau misalnya teman-teman saya mau berbagi sedikit ini bagus banget view-nya dan cukup oke banget. Jadi semangat sekali. Malam ini ada beberapa hal dan kebetulan ini juga yang hadir para administrasi. Boleh deh, sejauh ini yang sudah dilakukan di dunia kerja, saya ingin tahu terlebih dahulu. Siapa tahu materi saya ini malah sebenarnya udah kepake, tapi kenapa kok belum optimal? Nah, bisa jadi kita akan evaluasi bareng-bareng. Boleh masing-masing entitas sejauh ini kasih satu aja deh, satu aja cara buat teman-teman bisa memutuskan, oke, aku pakai supplier yang ini. Nah, kira-kira apa ya? Pertimbangannya apa? Boleh Mbak Dayu, saya masing-masing entitas nih di apa ya? Boleh di chat, boleh open mic. Saya lebih suka banget, berarti atraktif banget belajar kita malam ini. Silakan Mbak Dayu, masing-masing administrasinya kasih saya kunci selama ini sepanjang perjalanan menjabat sebagai seorang purchasing, hal apa atau pertimbangan apa yang dipakai untuk menentukan satu supplier? Silakan. Ya, Bu Anita, ini sebelumnya mohon maaf tadi koneksi saya agak terputus-putus nih. Mungkin dari setiap entitas bisa mengajukan dulu nih masing-masing satu atau mungkin langsung ditunjuk aja Bu ya untuk mempersingkat. Oh, boleh. Oke, Boleh. Tapi sebenarnya saya sih berharap ini ya. ada mengajukan sendiri ya Bu ya. Iya, biar
Siapa tahu saya justru diajarin sama teman-teman semuanya. Jadi kita sharing ya, kan ini sharing session ya. Betul, betul, betul. Boleh, misal saya dibantu dari Solusi Kartu Indonesia. Solusi Kartu Indonesia di sini, boleh Kak Putri coba di open mic, kira-kira pertimbangan sampai dengan hari ini Kak Putri menentukan satu supplier itu dasarnya dari apa? Oke, selamat malam Bu Anita, selamat malam Mbak Dayu, selamat malam semuanya rekan-rekan. Selamat malam, Mbak Kalau Putri. dari saya sendiri sih yang pertama itu untuk cepat tanggapnya, karena berawal dari komunikasi ya Bu ya, harga dan deadline segala macam Stop. kan berawal dari Cepat komunikasi. tanggap aja. Stop, Ya, stop, betul. stop. Jangan diberondong. Jangan diberondong. Kasihan teman yang lain. Tahan, tahan, tahan. Tahan. Kayak semangat banget. Kak Putri, thank you. Cepat dan tanggap. Jadi komunikasinya enak gitu ya. Ya, betul Ibu. Fast respon. Oke, selalu catat fast respon. Thank you untuk Solusi Kartu Indonesia. Selanjutnya boleh saya dibantu dari, ada 3 ya, berarti Ada mesin 3. kasir online, monitor. Mesin kasir online ada siapa? Kak Deyu, bisa dibantu Kak Deyu? Mungkin dari... Jangan Bu Santi ya Kak Deyu, Oh. itu master banget beliaunya itu. Sebentar, ini cari dulu ya. Mungkin, waduh, dari Pak Aang mungkin bisa bantu nih. Saya kenalnya cuma Bu Santi dan Pak Aang aja nih, mohon maaf. Ya udah, Pak Ang ini nggak open cam, saya kurang tahu mungkin beliau sedang monitor saja dari segi apa namanya mendengarkan topiknya aja ya, tapi belum bisa. Bolehlah, Bu Santi saya dibantu nih Bu, sejauh ini bagaimana tips atau pertimbangan paling utama bagi Bu Santi mesin kasir online menentukan satu supplier? Satu aja Bu, dikasih contekan dikit. Kebetulan kalau kita kan importir, sebenarnya sih nggak ada itu ya, karena harusnya purchasing. Kayaknya purchasingnya nggak hadir. Kalau kita dari kualitas produk dan garansi. Oke, mantap. Kualitas produk dan garansi. Kualitas produk dan garansi ini berarti after sales sama pre-sales ya. Jadi diambil depan sama belakangnya, keren. Jadi nggak dikasih bagian yang lainnya karena depan udah diambil, belakang udah diambil. Thank you Bu Santi. Next dari entitas Code shop ya Bu ya? Code Shop. Code Shop banyak Silakan. banget nih Code Shop. Banyak. Boleh deh, saya nggak mau tunjuk. Iya, Silakan silakan. yang berkenan untuk open mic karena pesertanya cukup banyak dari Code Shop. Saya Bu Anita. Silakan Bu Mbak Tiara. Tiara. Ya, kalau untuk menentukan supplier kan tadi sudah dijawab sama Bu Santi, apa namanya quantity sama currency. Terus sama Mbaknya yang Yukat tadi itu fast respon. Kalau dari saya mungkin yang belum itu value, Bu. Jadi value yang masuk di harganya kita gitu. Pricing ya. Ya. Oke, keep pricing. Thank you Bu Tiara dari Code Shop Indonesia. Oke, next slide menentukan supplier juara. Pernahkah Anda menyadari sejauh ini bisnis Anda semakin growth? Itu salah satunya dikarenakan adanya dukungan yang prima dari pihak eksternal. Jadi kalau sejauh ini teman-teman secara performa dari corporate-nya sendiri naik, itu ada faktor yang teman-teman harus tahu, salah satunya adalah pihak eksternal. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana menentukan pihak eksternal yang berkualitas, yaitu vendor atau supplier. Aspek yang harus diperhatikan ketika mencari seorang supplier yang juara ya. Jadi bukan supplier yang baik, supplier yang supplier yang duitnya banyak, supplier yang fast respon tapi juara. Kalau kita bicara juara, tentunya banyak sekali aspek yang harus diperhatikan. Nah, aspek pertama, aspek ini kalau saya sendiri biasa menyebutnya sebagai aspek AIDC, bukan Automatic Identification Data Capture ya. Tapi saya mencoba mempersingkat supaya teman-teman belajarnya mudah. Jadi aspek AIDC. Anda bisa mempelajari aspek AIDC ini dalam menemukan supplier juara. Bu Nita, isi dari aspek AIDC ini apa aja? Yuk kita kupas. Oke, A di sini adalah after sales service. Nah, tadi sempat disinggung sama Bu Santi nih. Mau harga bagus, mau harga mau cepat,
Tapi kalau after sales-nya susah atau bahkan zonk gitu ya, sama aja. Bisnis kamu nggak akan bisa growth. Karena bisnis kamu ini adalah bisnis yang berbicara tentang investasi. Kebetulan yang hadir malam ini adalah entitas-entitas yang model tradingnya adalah model-model produk investasi. Jadi after sales itu adalah salah satu faktor di komponen AIDC poin A-nya. Next, kemudian I ya fast delivery, ya yang tadi disampaikan. Kalau misalnya kita memiliki beberapa supplier ya, sehingga ada tingkatan mana supplier utama, mana supplier second atau supplier sampingan, mana yang supplier yang boleh dikatakan dia pilihan ketiga. Dia nggak akan kita pakai kalau dari supplier tingkat pertama dan kedua ini benar-benar nggak bisa mengakomodir kebutuhan kita. Tapi yang paling penting adalah harus fast delivery. Artinya apa? Dia on time. Produk yang kita butuhkan itu bisa jadi lead time penyediaannya itu adalah janji yang dipakai oleh tim frontliner untuk melakukan proses deal-dealan dengan user. Nah, kalau misal kita nggak dapat supplier yang juara dalam arti, oh ya udah aku PO, oh ya oke PO, tapi nggak ngerti nih bakalan dikirimnya kapan, nyampe-nya kapan, jangan-jangan kalau produk ini sudah sampai, ternyata produk ini udah nggak dibutuhin sama sales. Karena banyak faktor, bisa jadi pelanggannya udah terlanjur kabur, pelanggannya nggak mau nunggu lama, atau terparahnya udah terlanjur dibeli, produk ini nggak kejual. Karena banyak faktor juga. Jadi faktor I yang saya sampaikan dari AIDC, unsur kedua adalah dari on time delivery. Next. Aspek C. C itu cost, biaya, harga. Jadi carilah suppliernya sedapat mungkin dia bisa mempertahankan konsistensi harga. Kalau bisa kita bicara ya, pasti semuanya mengerti. Insya Allah semuanya mengerti. Pernah nggak ketemu satu produk yang bisa jadi naiknya dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, nggak lebih dari angka 5-10%. Pernah nggak kamu menemui barang, ya mungkin kita ngomong apa ya, macam yang paling mudah kita pelajarin, seperti kita beli bakso lah ya, bakso dulu semangkuk 5.000, sekarang masih ada bakso semangkuk 5.000, bahkan bakso semangkuk 7.000 juga masih ada. Nah, artinya cost akan produk tersebut itu tidak terlalu membuat kita itu juga kebingungan menyampaikan ke pasar, kecuali karena faktor eksternal yang memang tidak bisa dibendung dan membuat harga tersebut mau tidak mau bukan hanya supplier itu, tapi melainkan supplier yang lain itu juga berubah seperti perubahan di harga yang pasar. Misal faktor iklim kayak sekarang nih lagi boom ya, dolar naik. Kemudian karena ada faktor peperangan di Ukraina dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor krisis minyak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang macam begini ini kita nggak bisa hindarin. Dan kita nggak bisa kendalikan ya. Kita nggak bisa kendalikan. Nah, jadi cost. Jangan sampai kamu memiliki supplier yang misal nih ya, contoh, bulan ini dia tawarkan kita harga 1.000. Kemudian proses Anda, tim Anda, sales Anda ketika menjajakkan produknya dia di 1.000 ini, tiba-tiba kalau kita bilang jualan, prosesnya itu nggak langsung punya 10, terjual 10. Ada seperti itu, tapi sangat sedikit. Paling tidak, kalau kita punya 10, terjualnya 3. Dan 7 sisanya itu bisa terjual 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, jangan sampai kita berhadapan dengan supplier yang seenaknya sendiri. Jadi dia bikin harga tuh nggak konsisten. Sekarang harganya 10.000. Teman-teman sebagai pembelian informasi, bisa dijual dengan harga sekian ya. Ternyata 1 bulan lagi udah langsung berubah, bulan depan berubah lagi. Nah, cost yang maksud di sini adalah bagaimana vendor tersebut bisa menjaga konsistensi harga dalam kurun waktu yang cukup lama untuk kita bernafas. Jadi teman-teman pembelian itu juga harus belajar, tahukah Anda produk yang Anda dapatkan ini tidak serta-merta bisa langsung dijual oleh tim frontliner. Tim frontliner maupun tim marketing mengolah terlebih dahulu, mengolah pasar, mengolah permintaan, menggunakan strategi pricing, menggunakan studi formulasi. Jadi, kalau misalnya tim-tim pembelian ini mendapatkan satu vendor atau supplier, hendaklah benar-benar melihat kredibilitas dari long term
terhadap konsistensi price-nya dari perusahaan tersebut. Bagaimana cara melihatnya? Tentunya dengan cara kamu melakukan riset. Kira-kira apakah supplier ini cukup aktif melakukan updating mulai dari harga varian, kemudian stok. Nah, kalau misalnya Anda memiliki vendor yang cukup aktif atau dirimu juga cukup interaktif bertanya bagaimana ketersediaan stok saat ini, bagaimana terkait peluang di bulan depan, apakah memungkinkan ada krisis terhadap barang, apakah ada isu-isu terbaru. Nah, kita butuh supplier-supplier yang bisa mengedukasi kita untuk kita kemas di internal kita. Jadi, tidak sesederhana Anda cari barang, kemudian Anda kasih ke sales, lalu sales kejual. Tidak seperti itu. Ya, ini adalah poin dari AIDS. Ini poin yang ke C. Lantas kemudian, saya enter lagi, kok nggak jalan ya? Apakah di teman-teman slide-nya muncul? Muncul, Bu. Tapi C. belum berganti. Yang masih yang C, betul. Oke, aduh apalagi nih saya nggak tahu deh. AIDS. A, I, D. D-nya itu adalah berbicara tentang kalau di slide saya ya, saya nggak tahu ini kok nggak berubah. Oke, ya. D-nya tadi, kalau misalnya I-nya adalah delivery, D-nya itu bagaimana terkait dominan dari supplier tersebut. Kalau kita bicara vendor, apa ya, yang paling mudah itu kita bicara vendor minyak, BBM. Nah, kalau kita bicara BBM ya, yang mudah aja, yang hampir semua entitas tahu, perumpamanya seperti ini. Kita kenal BBM yang masuk di Indonesia, kita kenal BP, kita kenal Pertamina, kita kenal Shell. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu mungkin selain itu yang saya kurang tahu. Jadi kita ada Shell, kita ada Pertamina, kemudian kita ada BP. Ini adalah vendor-vendor BBM yang ada di Indonesia. Nah, secara portofolionya, secara dominannya, mana yang sekiranya cukup konsisten dan stabil di pasar? Nah, ini yang akan kita prioritaskan. Apakah Pertamina cukup tersedia di seluruh kota di Indonesia sehingga bisa mereduce cost dari penyebaran terhadap distribusinya nanti saat misal kita memiliki banyak cabang, kita lebih prefer kerjasama sama vendor atau supplier yang memang punya banyak cabang karena bakalan mengurangi cost pengiriman, cost delivery atau istilah dalam kita COGS cost ya. Jadi cost of goods-nya itu bakalan lebih ringan kalau supplier yang kita miliki itu mempunyai banyak titik. Ini D di sini adalah dominannya di antara BP, Shell, dan Pertamina. Itu mana yang lebih banyak dari divisi perusahaan yang bergerak di usaha BBM. Oke, nah itu adalah yang poin D ya. Jadi A, I, D, C. A, I, D, C 4 poin sudah. Dan poin kelima, prinsip 5C. Nah, teman-teman nih, saya nggak tahu nih ya, semoga nggak ada yang punya urusan dengan kreditur ya, pembiayaan dan lain sebagainya. 5C ini memang dipakai untuk untuk mengevaluasi seseorang boleh nggak sih dia dikasih pinjaman atau dikasih semacam anggunan gitu ya. Tapi ternyata 5C ini juga bisa kita gunakan untuk melihat kemampuan supplier yang akan kita gandeng untuk membesarkan bisnis kita di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya saya baca, dalam menemukan supplier juara, kita dapat menerapkan tentang prinsip 5C pada pemberian pembiayaan. Hal demikian kita lakukan untuk memastikan agar kita mendapatkan vendor atau supplier yang benar-benar mampu dan kredibilitasnya tidak diragukan sama sekali, guna memastikan kelangsungan kerjasama bisa berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Nah, biasanya kalau kita nggak bagus dalam analisa 5C ini, pernah nggak teman-teman tanyakan ke dalam hatinya sendiri, utamanya purchasing nih ya, pernah nggak ngerasa tiba-tiba teman-teman yang awalnya tuh dikasih mungkin termin panjang atau yaudah stokin aja nanti bisa dijual, tapi satu masa dalam kurun waktu yang cukup singkat juga ya, tiba-tiba udah di stop dulu, tanggungan kamu terlalu banyak,
atau ini udah nggak bisa dikreditkan lagi, kamu harus selesaikan dulu dan lain sebagainya. Di saat Anda sangat membutuhkan produknya dia. Nah, ini hati-hati nih. Ya, ini apa ya? Kalau saya bilang teman-teman harus memastikan berhubungan dengan apa ya? Satu perusahaan yang memang cukup sehat secara keseluruhan, bukan perusahaan yang tidak berbadan usaha bahkan. Kalau misalnya Anda berhubungan dengan perusahaan yang tidak berbadan usaha, banyak sekali faktor yang harus kita pertaruhkan, mulai dari after sales seperti faktor AIDC di awal tadi. Oleh karenanya, mari kita kupas satu-satu. Kira-kira C di sini tuh apa aja sih? C yang pertama kita akan berbicara tentang karakter dari perusahaan itu sendiri. Karakter, memahami tentang legalitas perusahaan itu sendiri. Apakah vendor tersebut sebuah instansi atau perorangan? Saran saya kalau bisa kerjasama dengan satu vendor yang memang berbadan usaha, karena secara legalitasnya itu membuat kita aman dan juga bisa membuat masa depan dari bisnis kita jauh lebih menjanjikan. Itu yang pertama. C, capacity. Capacity adalah kapasitas keuangan, adalah kemampuan vendor tersebut untuk memberikan kita termin of payment secara finansial dan plafon kredit. Kalau di ilmunya pembelian nih ya, saya selalu mendoktrin cari supplier yang bisa ngasih kita TOP paling lama. Itu adalah klausal kedua yang harus kita perhatikan sebelum kita lihat kredibilitas dan legalitas dari perusahaan tersebut. Karena apa? Apa ya? Kalau kita bicara bisnis itu ada kalanya growth, tentunya ada kalanya mungkin stabil. Saya tidak akan mengatakan bisnis itu anjlok, jangan sampai ya. Growth dan stabil. Nah, ketika kita bicara bisnis stabil, disinilah peran dari vendor-vendor yang bisa ngasih termin of payment untuk kita bernafas sembari mengatur strategi. Mau diapain nih produk-produk yang udah kita ambil atau kita stok atau kita seperti apa. Tapi kalau kita mendapatkan supplier yang nggak mau tahu, misal ya udah 14 hari aja, pokoknya lo ngambil banyak, bayarnya 14 hari. Nah, atau bayarnya 7 hari, atau bahkan sekarang yang paling populer, ngambil nyampe bayar. Nah, itu paling populer di tengah era semi awal-awal ya, apalagi pas kita semi pandemi ya. Semi pandemi itu kan wah bisnis goyang banget. Bahkan banyak supplier yang mohon maaf harus cash dan sebagainya. Saya rasa teman-teman yang hadir malam ini pernah ngerasain itu semua. Nah, ini jadikan salah satu kriteria dari poin 5C terkait kapasiti dari vendor kalian sendiri. C yang ketiga terkait kondisi, memastikan keadaan atau kesehatan perusahaan dari portofolio berdiri sejak. Jangan sampai kalian berhubungan dengan vendor yang 1 bulan ini dia masih oke. Ternyata saat kita cari lagi di 5 bulan, 6 bulan ke depan, entah pindah, entah bangkrut, entah ganti kepemimpinan, entah mungkin salesnya atau PIC-nya udah nggak ada sehingga nggak bisa dihubungin. Nah, itu bahaya banget. Padahal produk dia sudah kita pasarkan ke klien. Karena ada nama yang harus kita pertaruhkan, yaitu nama perusahaan Anda. Usernya teman-teman Anda tidak akan pernah tahu kebobrokan dari produk yang Anda salah ambil atas vendor yang kondisinya memang tidak sehat. Tapi usernya teman-teman Anda, frontliner, itu melihatnya adalah perusahaan Anda. Jadi betapa sangat pentingnya peran dari seorang pembelian ini. C yang keempat adalah bicara kolateral. Berbicara dengan legalitas perusahaan, kelengkapan dokumen, administrasi legalitas perusahaan, dan lain sebagainya. Legalitas perusahaan ini sering kita abaikan ya, atau bahkan kita butuhkan kalau kita pas perlu aja. Padahal nggak seperti itu. Di era saat ini kita harus, apalagi ya era yang semuanya bisa banget serba impor, atau di era yang pasti teman-teman tahu lah ya, ada istilah paralel impor ya, paralel impor dan impor resmi. Nah, yang begini-begini nih yang bisa bikin pusing atau bahkan seorang purchasing sering banget dapat komplainan. Kenapa sih kamu nggak bisa dapat vendor yang lebih murah dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ini. Pastikan benar-benar jangan hanya mengejar satu pricing, tapi ternyata Anda bekerja sama dengan perusahaan yang secara kolateralnya nggak bagus, legalitas perusahaannya juga nggak bagus. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Ingat, model bisnis kita, 3 entitas yang hadir di malam ini adalah investasi. Jadi hal ini sangat betul. Jangan sampai Anda bekerja sama dengan toko-toko apa ya, kok saya bilang
lebih kayak toko-toko yang ada di apa ya? Ya yang memang nggak ada berbadan usaha, bahkan salesnya, adminnya satu orang. Nah, ini harus hati-hati banget nih. Semoga C kolateral ini, kalaupun malam ini masih ada yang memiliki supply seperti itu, segera kembali ke jalur yang benar, karena Anda tidak bekerja sama dengan perorangan, tapi Anda harus bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memang resmi berbadan usaha dan terdaftar. Nah, itu C yang keempat. Kemudian C yang kelima, kita bicara capital. Vendor menunjukkan pertumbuhan bisnis yang pusat dengan cara adanya kampanye produk yang mereka jual. Jadi jangan hanya beli-beli lantas kita yang promote, tapi kita juga bisa melihat, oh keseriusan dari vendor saya ini ya memang dia serius terhadap produk dan merek yang dia ngebelain banget, mungkin kasih sponsorship ke reseller-resellernya, tangan keduanya dia yang ngebantu jual produk dia, atau dia juga melakukan kerja sendiri guna untuk mensupport secara tidak langsung resellernya, bahwa saya memang merek yang dia jual, merek yang dia pasarkan itu memang merek yang sangat layak dilakukan penjualan di pasaran. Nah, jadi capitalnya gimana? Kemampuan dia untuk mempromot dirinya sendiri seperti apa? Jangan sampai beban promot itu dibebankan kepada reseller-resellernya. Itu akan membuat cost juga jauh lebih tinggi sehingga merepotkan dari pihak frontliner secara kompetitif harga jualnya, bisa jadi menghambat teman-teman frontliner untuk bekerja perang di lapangan. Nah, itu adalah poin dari 5C dari aspek kedua. Jadi malam ini saya akan berbagi tentang aspek KIDC dan juga aspek 5C. Kurang lebih seperti itu Mbak Dayu untuk sharing session malam ini bagaimana menentukan supplier yang juara. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dayu, silakan. Ya, Bu Anita, terima kasih banyak nih, materinya luar biasa banget ya Bu ya. Jadi nggak hanya sekedar milih supplier, tapi harus memilih supplier yang juara ya Bu ya. Di sini Ibu udah menginformasikan terkait aspek AIDC tadi, yaitu yang after sales service, fast delivery, dominance, sama C-nya itu cost ataupun harga yang stabil begitu ya Bu ya, serta juga ada prinsip 5C. Tadi di sini untuk dari hostnya sendiri menginformasikan, katanya nanti mau ada kuis nih. Jadi ada kuis atau tidak yang mungkin host bisa dibantu dijawab dari Mbak Cynthia. Jadi ini akan ada kuis ya, nggak banyak karena teman-teman kan sudah melakukan ujian selama 3 hari berturut-turut ya. Karena saya baik hati, saya akan berikan kuis 3 soal malam hari ini. Seperti itu, Bu Dayu. Nanti akan saya share untuk link. Oke, berarti ini mungkin tanya jawab dulu ya, baru kuis atau gimana Mbak Cynthia? Boleh tanya jawab dulu aja ya. Oke, siap. Setelah itu nanti kita kuis bareng-bareng. Baik, ini mungkin dari rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini mau memberikan pertanyaan ataupun feedback ya, apa yang sudah disampaikan sama Bu Anita, bisa melalui chat ataupun open mic, silahkan. Malam Bu Anita. Malam Pak Joko. Selamat malam Pak Joko. Menarik sekali ya materinya Bu Anita. Saya pengen menyoroti terkait poin C yang itu kaitannya dengan cost. Di mana cost itu kan berdampak pada pricing yang cukup bisa bertahan lama ya Bu Anita. Ini saya ada sedikit krusial terkait itu dan sensitif sekali gitu. Sedangkan pertimbangannya kan kenaikan itu pasti ada di setiap, ya kita nggak berbicara jangka lah, mungkin kurun waktu per 3 bulan itu mungkin terlalu, bulan aja akan ada itu. Dan ini kan feedback baliknya terhadap pengguna ya, customer ya, kayak customer kita ini menyikapinya terkait isu sangat susah loh emang kita untuk bisa bertahan dengan harga yang bisa long term gitu loh Bu Anita. Terkait poin itu sih saya lebih menyorotinya gimana sih polanya ataupun kiatnya agar itu dipahami oleh customer kita Bu. Oke. Mbak Dayu, saya kurang tahu ini
boleh saya dibantu untuk diulang. Jadi Oh, apa nih dari Pak Joko ini apa? Karena tadi sempat keputus-putus dan siap ada Bu. suara bising juga. Ini mungkin kalau misalkan saya salah menjabarkan, Pak Joko bisa bantu koreksi ya Pak. Tadi kalau yang ditanyakan sama Pak Joko, ini terkait dari yang aspek AIBC yang kos Bu. Kalau untuk kos ini kan informasinya kan memang terkait harga itu memang fluktuatif ya Bu. Mungkin per 3 bulan paling tidak itu ada kenaikan. Kira-kira itu mungkin bagaimana seperti itu. Soalnya kan tadi kan yang diinformasikan sama Bu Anita untuk aspek mencari supplier yang dari AIBC itu, kos itu seharusnya menjadi bahan pertimbangan. Begitu mungkin ya Pak Joko ya? Betul sekali Mbak Dayu, thank you penjelasannya. Itu udah banget. Oke, langsung dijawab atau Boleh langsung gimana? dijawab Ibu? Oke, langsung dijawab ya. Baik. Selamat malam Pak Joko, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa sekali. Ini pertanyaan, kalau misalnya saya kasih bobot ya, itu pertanyaannya 10 nih Pak, pusing. Karena pertanyaan ini tuh membuat saya untuk bercerita dari hulu ke hilir. Ya, tentunya sebenarnya kalau kita bicara, ini pertanyaan tidak ada kewenangannya dari Departemen Pembelian sebenarnya. Pertanyaan ini justru kita mencoba menyoroti vendor yang 3 bulan berganti-ganti dan ini membuat imbas dari pembelian. Jadi masalah itu bukan di pembelian Pak sebenarnya, masalah itu di vendornya. Sehingga karena masalah berangkat dari vendor, pembelian kena imbas, ya kan? Makanya tadi cari vendor yang konsisten. Kan tadi saya bilang karena yang babak belur itu tim yang ada di lapangan. Bahasa sederhananya seperti itu. Gitu ya. Oke. Karena saya sudah dipaksa dengan pertanyaan yang skornya 10, jadi saya tertantang untuk menjawab. Kalau itu terjadi di kubu saya bilang, bisnis kita ini adalah bisnis yang kalau teman-teman semua menyadari, setiap bulan, hampir setiap bulan selalu ada pemain baru. Percaya, setiap bulan tuh selalu ada pemain baru. Dia mencoba untuk memakan porsi dari yang sudah existing. Artinya, kita ini adalah salah satu pengguna atau user terhadap produk-produk yang sifatnya follower. Nah, kebanyakan nih Pak, yang saya analisa, untuk barang-barang yang sifatnya 3 bulan, 5 bulan, berubah-ubah, itu kebanyakan produk-produk itu ya produk-produk bukan di pangsa market leader, tapi lebih ke market follower. Kalau dia nggak berubah, dia nggak akan dapat jatah. Intinya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan koreksi ke pembeliannya atau salesnya sih, sebenarnya bukan di sana. Tapi kalau cari yang vendor seperti itu, cari yang capitalnya jelas. Ada satu C yang tadi saya katakan. Dia ngebelain nggak sih selain dari kita dealernya untuk nge-promote produknya dia ada effort untuk kesana nggak? Paling tidak kita sharing cost. Nah, jadi sebenarnya di sana dan ditambah lagi produk dia itu di pasar itu apa statusnya? Leader kah, follower kah, atau challenger kah? Nah, kalau kamu udah menyadari produk yang kamu order itu produk follower, ya harga matinya itu tadi nggak bisa apa-apa karena emang itu produk follower. Produk follower itu ya pasar apa kita ngikut. Pasar main di level harga berapa kita ngikut. Pasar lagi boom di produk jenis apa kita ngikut. Tapi kalau market leader seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebut aja, kita ngomong Epson. Epson itu berubahnya itu hampir 10 tahun belum tentu berubah juga untuk di segi POS nih. Saya ngikutin sejak Epson dari Sewu kalau nggak salah. Pasti teman-teman yang hadir malam ini sempat ngerti nggak kalau Epson dulu tuh ngeluarin yang namanya merek Sewu. Sewo, Sewo kalau saya baca ya. Sewo sampai munculnya Epson TMU 210 dulu. 210, 220, 230 pernah sampai TNT dan lain sebagainya. Nah, di tengah itu tadi karena memang Epson ini adalah market leader, barulah muncul tipe-tipe yang sekarang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kalau misalnya saya jawab sama Pak Joko, sebenarnya kalau sales yang cukup ini ya Pak, cukup terampil mengolah pasar ya, saya selalu tahu posisinya. Dia sedang berjuang atau menjajakan produk yang sifatnya seperti apa.
Dan ini juga jadi ranahnya seorang marketing. Bagaimana marketing menentukan strategi pricing. Jadi strategi pricing itu bukan finance. Finance hanya ngambil beberapa komponen saja, sisanya add-on-nya marketing berdasarkan pasar, berdasarkan pertumbuhan, berdasarkan riset, berdasarkan persaingan, dan lain sebagainya. Itu sisanya. Marketing cuma kasih setoran, finance cuma kasih setoran, aku mau budgetnya sekian ya, dengan modal sekian. Dah, pokoknya modal aku sekian, aku mau budget sekian. Ini kita olah. Nah, ketika kita olah, baru marketing itu share ke frontliner. Lo bisa jual harga sekian, kalau lo bisa ngeluarin dengan jumlah sekian. Cinta ya, nggak bisa perang dengan harga yang seperti ini. Ya udah, lo pakai harga terendah bottomnya, tapi dengan persyaratan mungkin package, quantity, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, boleh, kamu jual mahal boleh, tapi yang memang pergerakannya tidak terlalu banyak. Paling pokoknya 1-2 biji. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi, eh, sekali lagi saya tekankan, ini problem bukan berada di pembeliannya, tapi problem itu pembeliannya harus jitu melihat barang yang akan dia beli itu secara tingkatan atau secara area levelnya itu berada di mana sih. Kalau memang berada di produk-produk follower, ya mau nggak mau iklimnya produk follower itu seperti itu. Dan si saya sendiri bagaimana menyikapi itu, apa yang disampaikan sama Pak Joko, kita ngerasain banget ya. Ya ini mau nggak mau saya cerita nih, saya jadi cerita dari hulu ke hilir, karena pertanyaannya yang tadi saya bilang nilainya 10 Pak Joko. Ini nggak ngomongin pembelian aja sih Pak Joko, ini mulai dari sumbernya sampai bagaimana menyikapi teman-teman yang ada di lapangan. Kurang lebih seperti itu Pak, jawaban dari saya. Oke, luar biasa ya. Nangkep sih Bu arahnya. Terima kasih Bu Anita, cukup luar biasa jawabannya. Thank you Bu. Ya, Super terima sekali. kasih Pak Joko untuk pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang mau langsung bertanya lagi nih, bisa langsung di kolom chat ataupun langsung open mic aja. Dari SKI ataupun Kocok mungkin ada yang mau tanya nggak nih? Atau udah cukup jelas dengan materinya? Mbak Dayu, Iya, Bu Zara silakan. ya mungkin saya mau bertanya kepada Bu Anita. Bu, kalau misalkan saat ini kalau di Kosop itu kan memang sering terjadi kelangkaan produk ya. Nah, kadang begitu ada produk masuk itu kita Bu Anita juga tahu kita sering cepet-cepetan barang datang gitu. Pokoknya begitu ada kita ambil, begitu ada kita ambil. Padahal kadang kita tahu juga barang itu belum mesti langsung laku. Ya kan. Nah, kayak gitu tuh cara yang kayak gitu tuh menurut Bu Anita bagaimana? Apakah itu efektif atau tidak, dan untuk memanage hal-hal tersebut itu gimana Bu? Sedangkan kita kan juga nggak pengen loss order juga gitu. Begitu karena barang banyak ada yang tanya, terus ternyata di supplier di mana-mana kosong, begitu ada langsung ambil utamanya barang-barang yang harganya mahal. Nah, yang kayak gitu tuh apakah cara kayak gitu tuh efektif atau tidak Bu, dan bagaimana cara kontrol itu barang yang belum mesti laku gitu Bu. Terima kasih. Suara saya jelas nggak Mbak Dayu? Maaf. Jelas Bu Zara. Oke. Oke, terima kasih Bu Zara. Langsung saya jawab aja. Ada dua hal yang harus disikapi dari pertanyaan Bu Zara ini. Nah, ini saya bisa kasih masukan di bagian pembelian. Kebetulan ya, tidak hanya bisnis ID saja. Kalau misalnya teman-teman sempat baca bagaimana pertumbuhan perekonomian di pasar Indonesia, efek dari imbas perang dunia, ada istilah isu perang Ukraina menyebabkan inflasi perekonomian tidak bagus, bahkan dikecam bahwasanya penyetopan pendistribusian barang yang masuk ke Indonesia, bahkan sebaliknya Indonesia mendistribusikan barangnya ke luar negeri pun juga di stop karena banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Tadi di awal saya sempat men-sounding ada faktor yang tidak bisa dikendalikan, tapi dalam hal ini memang bagian pembelian harus melakukan kerja ekstra. Artinya apa? Kerja ekstra di sini adalah banyakin varian supplier kamu. Kalau misal kita bicara di Indonesia udah pasti ya, BBM itu misal yang populer banget 3 tadi, ada BP, Pertalite, dan Pertamina. Nah,
kira-kira nih, memungkinkan nggak sih ada sub penyuplai BBM lagi? Kalau tidak ada, oke, itu sudah tidak ada. Yang kedua, kira-kira ada nggak sih daerah atau wilayah yang tidak pernah saya jamah untuk saya cari ketiga BBM ini? Jadi tidak hanya berkutat, kita itu sudah dipaksa tidak harus setia ke supplier 1, 2, tapi karena fakta di lingkungan semakin kejam, barang itu semakin tidak ada, ya kita harus bergerilya ke supplier nomor 3. Tentunya dengan tetap memegang teguh terhadap dua aspek yang saya sampaikan, AIDC maupun 5C. Tapi gimana Bu, dia sudah supplier nomor 3 kok. Kemungkinan untuk aspek 5C dan AIDC ini kan pasti dia bagus banget. Kenapa harus di posisi 3? Tentunya dia di posisi 1. Ingat, semakin ke belakang, kebutuhan terhadap filterisasi dari AIDC dan 5C ini tentunya tidak bisa dipenuhi oleh supplier tingkat ketiga. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Dan harga tersebut itu mungkin bisa jadi pernah nggak merasa tadinya beli di supplier A yang dapat 1.000, tapi supplier A kosong. Adanya adalah supplier C, grade C. Nah, dia nggak bisa kasih kita 1.000, dia bisa ya kasih kita 2.200 misal. Nah, ada yang seperti itu. Sehingga frontlinernya merasa susah. Kalau memang terjadi seperti itu, hal yang semacam inilah yang kita bicarakan dengan strategi pricing, ya. Bisa dibantu dengan strategi pricing. Kedua, pembelian harus bergerilya mencari sumber atau resource lain selain yang existing saat ini. Tentunya dengan berpegang teguh pada 4 aspek itu. Nah, dari pertanyaan, kalau misalnya semuanya aku stokin, kayak gitu efektif, Mbak? Efektif nggak? Saat ini Bu Zahra, saya tidak tahu apa yang terjadi. Suka tidak suka, produk yang kita jual ini, produk investasi yang kita jual ini bersumber di satu negara yang besar. Dan bayangkan ketika negara tersebut terjadi ketidakstabilan, otomatis suplainya ke negara kita akan terhambat. Jadi apa yang dilakukan Bu Zahra ini saat ini saya rasa sudah cukup efektif ya, karena dari sumbernya sendiri, ketika dia ingin mendatangkan barang pun, dia sudah sifatnya mengkolek, oh buat ini, buat ini, buat ini. Jadi kalau di awal seorang pembelian kita nih, pembelian yang hadir malam ini, tidak cukup proaktif untuk sering mengkontak vendor, ya jangan salahkan kalau Anda nggak punya barang, Anda nggak dapat barang. Karena emang barang masih di perjalanan laut saja, itu sudah punya base nama sendiri-sendiri. Ada nggak nama Anda di sepanjang barang yang sedang berjalan di laut itu? Maka tidak salah ketika begitu landing, ada istilah sudah tidak jadi milikmu, sudah di plot yang lain, atau kamu ngambil dari tangan kedua, karena ada monopoli terkait produk. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Itu tidak bisa kita kendalikan, Bu Zahra. Itu pure dari faktor eksternal. Bahkan pembelian kita pun juga ada satu masa, saya sudah PO banyak, Bu. Tapi tetap nggak dikasih. Guna pemerataan. Seorang pemilik merek atau distributor tidak akan 100% memberikan sumbernya dia hanya kepada satu orang. Karena dia tentunya menganut sistem pemerataan. Bukan monopoli. Tentunya satu bisnis distributor tidak akan memberikan hanya kepada satu titik saja. Karena titik ini juga memiliki kapasitas permodalan, kapital yang tadi saya katakan itu. Jadi teman-teman yang dilakukan oleh Bu Zahra saat ini, di kondisi saat ini, menurut saya itu cukup tepat. Tentunya sekali lagi tetap harus diperhatikan terhadap nilai dari persediaan itu sendiri. Dan untuk teman-teman pembelian dengan keadaan dan kondisi saat ini yang disampaikan Bu Zahra, barang sering habis, langka, dan lain sebagainya, coba gali lagi untuk menemukan bibit-bibit vendor grade C yang cukup memungkinkan. Dan divisi marketing bisa jadi mencoba untuk belajar terkait substitusi produk. Salesnya sendiri juga belajar terkait substitusi produk juga. Jadi tidak hanya mentok gak bisa jualan. Endingnya kan selalu kalimat pain-nya adalah tidak bisa jualan. Tapi kalau kita runtun ke belakang, tidak bisa jualan itu karena faktor apa? Faktor barangnya kosong. Saat barang kosong ada substitusinya enggak? Enggak ada. Saat enggak ada substitusinya, ada enggak produk lain yang sekiranya bisa mengganti walaupun tidak 100%. Nah, seperti itu. Jadi
saat ini kurang lebih masing-masing divisi memiliki peran masing-masing ya Bu Zara. Atas pertanyaan Bu Zara tadi kurang lebih jawaban saya seperti itu. Iya, artinya Bu Nita memang dibutuhkan di sini dibutuhkan peran aktif seorang purchasing untuk tahu, karena itu kan kalau saya rasa kalau sales kan taunya cuman barang ini ada nggak, barang ini ada nggak, soalnya banyak yang tanya, sehari tanya 10 sampai 20 orang. Kita kan nggak tahu kondisi, maksudnya di luar sana itu misalkan Cina sedang perang, Cina sedang kayak gini. Oke. Aduh, putus-putus ya. Iya, putus-putus Bu Zara. Benar nggak ya? Bu Zara, Terus Juga butuh pro angka loh, ini mau ini loh, kamu nggak nyetok ini atau kayak gitu. Iya. Bu Zara, Halo? saya notes tadi sempat Iya. putus-putus dan kayak robot banget. Saya nggak tahu apakah saya aja atau yang Sekarang lain. sudah jelas, Bu? sekarang sudah jelas. Sudah tapi jelas. Tadi sempat Oke, putus-putus oke. Bu Zara. Oke. Iya, jadi dari penjelasannya Bu Anita tadi itu saya rasa di situ peran aktif seorang purchasing untuk ngingetin kita divisi penjualan untuk, ya kita kan nggak tahu kondisi di luar sana itu seperti apa. Misalkan katakan Cina sedang perang atau ini sedang kondisi eksternal di sana sedang apa, kan yang tahu kan purchasing gitu Bu. Jadi di sini memang dibutuhkan peran aktif seorang purchasing. Oke, saya notes ya Bu Zara. Memang di tema malam ini adalah bukan tema case by case. Oke. Dan yang dikuak malam ini, dipertanyakan malam ini lebih ke case. Terjadinya kondisi yang ditanyakan oleh Bu Zara ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan tema malam ini adalah tema reguler yang supaya ke depan itu bisa menemukan supplier juara. Kalau dia sudah juara, tapi yang punya barang atau negara lain sedang kejang-ganjing, yo nggak bisa jadi juara. Ini seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau untuk case yang disampaikan Bu Zara ini saya anggap sebagai case ya, karena ini tidak muncul, tema ini tidak muncul di tahun kemarin misal, atau tidak muncul di 2 tahun yang lalu, baru tahun ini. Berarti ini kan bicara case ya. Dan tentunya seperti yang saya disampaikan, atas case yang terjadi saat ini, peran aktif per masing-masing divisi itu ada. Dan kalau misal dengan case seperti ini hanya berpangku pada satu pembelian harus bertanggung jawab atas, seolah-olah pembelian harus bertanggung jawab atas environment yang terjadi saat ini. Tidak seperti itu. Bisa jadi Anda lancar berjualan karena Anda mengetahui kondisi terupdate di luaran sana, bahwasanya tentunya kelangkaan ini tidak hanya terjadi di 3 entitas yang hadir malam ini. Kalau Anda memiliki wawasan luas, saat Anda mencoba untuk memanifer seorang user gitu ya, Bapak mau kemana aja memang produknya langka. Tapi kalau misalnya sudah dibekali, apa betul nih produknya memang susah dan lain sebagainya, susahnya kenapa? Ditambah wawasan dari sales itu sendiri, bahwasanya saya takutnya seorang sales itu hanya ya dengan keadaan seperti ini kamu lebih aktif dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu kayak ini, harus tahu. Ini case, harus tahu iklim yang terjadi di luar sana itu bisa jadi ya dengan Anda tahu, misal bisa diprediksi, wah ini ada perang di Ukraina nih, keadaan begini. Barang dari sini kebanyakan. Yaudah deh, ini kesempatan. Pak, kondisinya gak stabil, ambu-ambune ya, Pak Bu, bakalan kelangkaan barang dari sebagainya. Mau nggak agak banyakan kalau misalnya saya punya barang? Mau nggak? Bisa jadi seperti itu, karena nggak sedikit terkadang saya juga digitukan. Yang menggitukan saya adalah seorang sales gitu. Jadi kenapa sales nggak menggitukan orang yang lain? Tentunya untuk bisa menggitukan dengan mengkondisikan seperti itu harus wawasannya ada. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Zara ya. Tadi kan sudah saya tekankan, marketing punya peran, pembelian punya peran, sales juga punya peran. Siap Bu Anita. Terima kasih Bu Anita pencerahannya Bu. Siap, terima kasih Bu Zara untuk pertanyaannya. Sebentar, ini ada chat masuk dari Pak Tito mungkin ya. Monitor Bu Dayu ada link
sudah tayang? Sudah ada, Ibu. Ini ada satu pertanyaan Pak Tito, mau dijawab dulu atau dicatat dulu aja, Bu? Dicatat ya, Oke. 2011 nih. Oke, siap. Ini Pak Tito untuk Japri aja Bu Anita. nanti pertanyaannya saya catat dulu ya Pak Tito. Iya, iya. Untuk rekan-rekan sekalian, tadi seperti yang sudah diinfokan sama Mbak Cynthia, ini kita akan ada kuis. Jadi untuk dari link kuisnya mungkin bisa langsung diklik aja yang ada di kolom chat. Oke, udah 8.15 ya. Kita mulai ya ujiannya. Nanti kan sebelum ini nanti Bu Anita mau jawab pertanyaan dari Pak Tito, tapi mungkin sebelum itu boleh dibantu foto dulu mungkin Mbak, atau tidak pakai berfoto lagi nih? Masih pakai yang ada foto dokumentasi atau tidak Bu Cynthia? Pakai. Kita juga foto dokumentasi. Apa mau kita foto dulu setelah itu Bu Anita jawab pertanyaan dari Pak Tito? Betul. Saya akan difoto dulu baik. dan nanti terakhir dijawab dari Bu Anita. Oke, yuk dibuka kameranya yang cantik dan ganteng. Pose yang cakep, senyumnya lebar. Dan saya screenshot. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dayu. Terima Silakan Mbak Dayu. kasih. Terima kasih Mbak Cynthia. Baik Bu Anita, tadi Pak Tito sempat menjawab sebentar. Di sini Pak Tito menanyakan, mohon pengertian dan pembekalannya, bagaimana dampak dan keuntungan apabila melakukan SRM atau yang dimaksud Supplier Relationship Management, Bu? Oke, terima kasih Mbak Dayu. Pak Tito, terjawab ya Pak? Belum terjawab ya, masih akan saya jawab ya. Pertanyaannya ini keuntungan dan apa ya, plus dan minusnya ya. Plus minusnya kalau kita memiliki Supplier Relation Management atau SRM. Intinya berbicara relation ya, kok relation management bersama supplier relation management. Kok saya lihat sih seperti ini sih ya Pak. Gak enaknya itu bukan gak enak ya, bahasanya kita itu seperti karena sudah terintegrasi ya. Jadi ada kuota yang harus kita penuhin, intinya seperti itulah. Yang biasanya itu beberapa persennya itu membuat kita selaku buyer dari seller itu butuh effort yang sedikit lebih ekstra karena kuota yang emang udah ditentukan. Ya udah ini ya kuota kamu yang harus kamu penuhi dalam periode tertentu. Itu sih. Nah, enaknya adalah banyak sih Pak ya. Enaknya tuh banyak. Otomatis kalau kita lihat pelayanan after sales-nya. Terus kalau kita bicara sebagai nasabah bank itu kan ada istilahnya nasabah priority ya. Nah, kita itu seperti nasabah priority-nya mereka. Jadi kalau mau ada informasi apapun atau yang pernah saya alami ya, kayak negosiasi terkait term of payment, itu kita selalu didengarkan gitu loh dan dipertimbangkan benar-benar karena emang ngebelain. Karena sudah SRM tadi. Itu terus kemudian di sisi lain juga pelatihan ya, kita bakalan dapat benefit pelatihan supaya kita ahli dan terampil untuk mempasarin produknya si vendor. Itu keuntungan dari kita. Dengan kita melakukan pelatihan otomatis kan juga kalau lancar jualannya, istilahnya balik lagi ke kitanya, itu kan juga akan lebih banyak Pak. Kurang lebih sih seperti itu. Yang sukanya. Kalau dukanya sih ya bukan duka sih, ini lebih ke komitmen ya. Komitmennya ya harus makan kuota, intinya seperti itu. Gitu Pak Tito, kurang lebihnya. Terima kasih, berikut jawaban dari saya. Siap.
Terima kasih Bu Anita. Berarti sudah clear ya Pak Tito ya. Terima Clear. kasih banyak Bu Anita untuk jawabannya. Baik rekan-rekan, untuk sharing session malam hari ini sudah berakhir. Kita semua sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa nih tentang tips jitu memilih supplier yang juara ya, bukan hanya sekedar supplier biasa. Mulai dari pembahasan tentang pertimbangan memilih supplier, aspek AIDC, serta prinsip 5C. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita yang sudah membagikan ilmu yang luar biasa malam ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Tidak lupa juga untuk host dari Mbak Cynthia ya. Sampai jumpa mungkin di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.